Siddiq yang kita lihat depan mata, Syekhana Al-Habib Umar. Dulu 30 tahun yang lalu 93 datang ke Indonesia. Sampai sekarang keadaannya dulu sama sekarang huwa-huwa. Metodenya nggak berubah, ucapannya nggak berubah, amalannya nggak berubah, sikapnya nggak berubah, istiqamahnya nggak berubah. Hatta lagi capek-capeknya kita waktu itu pergi kemana, Umar, ke Brunei dari sini. Nyampe sana udah malam, udah tengah malam, belum masih masih orang bolak-balik ketemu. Udah gitu tidur sebelum subuh, paling nih dapat beberapa jam lah. Seharian nggak tidur. Nggak taunya kita kebangun sebelum subuh, lihat Habib Umar udah di atas itu kan kasur tuh, kamar dipenuhi sama kasur. Nih kita semuanya, Habib Umar ambil kasur yang itu. Habib Umar udah di atas kasurnya, gelar sejadah di atas kasur dengan imamah jubahnya, lagi sholat, lagi tahajud sebelum subuh, kayak begitu. Subhanallah. Ingat sama siapa namanya, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dia sampai udah penatnya, siang nggak tidur, malam nggak tidur, mengabdi kepada Allah, ngurusin rakyat, sampai buat tahajud dia pasang tali ngegantung di mihrabnya. Jadi kalau udah nggak kuat berdiri dalam tahajud, dia lilitkan tali di tubuhnya, dia sholatnya pengen sholat tahajudnya sambil berdiri. Hadza Siddiq, sungguh-sungguh. Sayyidina Uwais Al-Qarni dilemparin batu sama anak-anak kecil, dianggap orang gila. Dia bilang, wahai anak-anakku, kamu mau lemparin saya boleh, biar kamu senang, udah. Emang misi saya itu nyari ridhonya Allah, nyenengin orang. Mau lemparin saya boleh, tapi kalau mau lemparin saya minta tolong, lempar batunya jangan kegedean, terus jangan lempar kaki saya. Kenapa? Saya pengen tahajud malam ini sambil berdiri, katanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu arba. Sabat 'alaiha. Dijalankan tuh dengan cara sebaik mungkin, sesempurna mungkin, seberhati-hati mungkin. Dia korbankan segala jerih upaya dia, segala kemampuan dia. Masya Allah, dengan giat, semangat, zahir dan batinnya. Di antara bentuk Siddiq, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, sakit. Saat beliau sakit itu, katanya putra beliau Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Saleh, ayah saya tuh berselimut, kita tutupin sampai 7 lapis selimut, demamnya masih berasa sampai keluar. Bangun nggak bisa. Begitu dia datang waktu tahajudnya, saya lagi nemenin tidur, tahu-tahu saya dengar suara dari kasur ayah saya. Abah saya bilang, gumi ya nafsuku, sambil dipukul pahanya. Bangun wahai nafsuku yang buruk. Dilempar itu selimut 7 lapis, dipanggil, ya Abdullah, hatu ma'al wudu. Hai Abdullah, bawa sini air buat wudu. Dia ambil wudu, dia sholat. Seperti biasa tahajudnya. Kemudian tahajudnya ditutup dengan 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Quran dari awal sampai hatam. Rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, cuma 90.000 kali. Ini sakitnya, kayak begitu. Enggak mau ngerubah apa kebiasaan dia. Nah ini kalau kita kan, kayak badui. Enggak pernah sembahyang, enggak sholat. Akhirnya dinasihatin hadir maju, sholat wajib, sholat di masjid. Ya udah deh, sekali dia mau datang ke masjid, semangat datang ke masjid sebelum subuh, dapetin pintu masjid kekunci. Dia bilang, emang lu yang nggak mau gue, dari lu ya, lu yang salah bukan gue. Dia ngomong ke pintu masjid. Anu udah datang tapi elunya nggak bukain pintu. Emang salahnya ente wahai pintu. Dia pulang lagi nggak jadi sembahyang. Bukan uzur. Emang dari awal tuh pengen uzur. Kemarin kita di sini ada Al-Habib bin Abdurrahman bin Muhammad Adam As-Segaf, Imam masjidnya Al-Habib Abdullah Ali bin Abdullah As-Segaf. Hadal Habib Ali bin Abdullah, orang yang punya siddiq, orang yang punya kesungguhan. Salah satu bentuk kesungguhan beliau itu mau nuntut ilmu, belajar kepada gurunya di India, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, wali besar. Datang ke situ ke India mau belajar, mau nuntut ilmu, ngetok pintu rumah, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus lagi sama tamu-tamu, pejabat di situ, tamu-tamu orang-orang besar. Dikasih tahu ada tamu nunggu di bawah. Dia bilang sama pembantunya, siapa? Orang namanya Ali bin Abdullah Segaf. Kenal. Mau belajar, menuntut ilmu, mau mondok. Suruh tunggu. Ditungguin sampai berjam-jam, gak disuruh masuk. Nih dia lagi ngelayanin tamu, lagi makan tamunya. Itu nunggu depan pintu, bukan diajak masuk, biarin
tunggu di luar berjam-jam. Udah selesai, dicuciin tangan semuanya, terus lihat, tuh yang tamu yang di bawah masih ada gak? Masih, di mana? Tuh di bawah pintu, di bawah jendela. Ini air cucian guyur ke kepalanya dari atas jendela. Wah, ini orang udah kelaparan, capek, perjalanan jauh, tahu-tahu diguyur sama air kotor dari atas kepalanya. Terus diintip, ngapain tuh orang? Begitu dilempar air kotor, dia pegang tuh air diusap ke wajahnya, berkah dari guru saya. Subhanallah. Bilang, kalau begitu sekarang baru pantas buat masuk. Suruh masuk, baru nuntut ilmu. Baru pantas buat nuntut ilmu. Sidik, punya kesungguhan. Dalam tekad, dalam niat. Al-Habib Ahmad bin Hazan bilang, kalau orang sekarang digituin, begitu emang dia menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak menuntut ilmu.